Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Devi Febriani, perawat kamar bedah. Di video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai hernia umbilikal. Di video saya sebelumnya saya pernah membahas mengenai hernia umbilikal ini. Namun di video tersebut hernia umbilikal yang saya bahas adalah hernia umbilikal yang terjadi pada bayi baru lahir. Jadi ini merupakan kelainan bawaan pada bayi baru lahir tersebut. Dan di video kali ini yang saya bahas adalah hernia umbilikal pada orang dewasa. Jadi hernia umbilikal ini tidak hanya menyerang pada bayi baru lahir, tapi orang dewasa juga bisa mengalami hernia umbilikal. Sesuai dengan namanya, hernia umbilikal ini bisa terletak di atau dekat dengan umbilikal atau area pusar. Dan hernia umbilikal pada orang dewasa ini sebagian besar disebabkan oleh faktor didapat, jadi bukan merupakan kelainan bawaan seperti pada bayi yang mengalami hernia umbilikal. Dan posisi hernianya bukan harus berada tepat di atas pusar, bisa saja terjadi pada bagian atas pusar atau bisa muncul di bagian bawah dari pusar atau umbilikal. Dan hernia umbilikal ini merupakan jenis hernia paling umum kedua yang terjadi pada orang dewasa setelah hernia inguinalis. Dan penyebabnya 90% terjadi karena faktor didapat dan hanya 10% hernia umbilikal pada orang dewasa disebabkan karena mengalami hernia umbilikal saat masih masa anak-anak. Mungkin saat bayi baru lahir ada celah pada area umbilikalnya, namun tidak dilakukan penanganan sampai dewasa. Dan lebih sering terjadi pada wanita atau seseorang yang mengalami peningkatan tekanan intraabdomen seperti pada kehamilan, kemudian pada orang yang mengalami obesitas, asites pada pasien sirosis hepatis atau kembung perut kronis. Jadi hati-hati bagi para kaum hawa, insiden hernia umbilikal lebih sering terjadi pada wanita. Namun jika terjadi pada pria, ini cenderung dalam bentuk inkar serata atau bagian hernia tersebut terjepit pada cincin hernia. Bisa saja yang terjepit itu adalah bagian omentum atau usus halus, atau mungkin saja bisa terjepit keduanya, omentum dan juga usus halus. Dan 70% kasus pada pria harus dilakukan tindakan pembedahan. Jika kamu mengalami kondisi ini dengan gejala nyeri dan juga mengalami ketidaknyamanan, lebih baik segera bawa ke dokter bedah untuk dilakukan pengobatan. Dan takutnya jika berlarut-larut, bagian hernia akan terjepit dan bisa merusak organ yang terjepit tersebut dan bisa menyebabkan terjadinya penyumbatan pada area usus. Aliran darah ke bagian terjepit tersebut tidak akan lancar dan akan beresiko terjadinya kematian jaringan. Dan penanganannya pun hanya dengan tindakan pembedahan dengan pemasangan mesh seperti pada tindakan pada operasi hernia inguinalis. Demikian sedikit informasi dari saya, semoga sedikit membantu. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan di subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.